Pada episode sebelumnya, Megumi dan kawan-kawan ditipu mentah-mentah oleh Yorozu yang menyamar menjadi Sumiki. Saat Yuji dan Hana mencoba mengejar Yorozu, tiba-tiba saja Sukuna mengambil alih tubuh Yuji dan memutuskan jarinya. Setelah itu, Sukuna memaksa Megumi untuk menelan jarinya. Efek dari hal tersebut, kini tubuh Megumi sudah dikuasai oleh Sukuna. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari langsung saja kita membahasnya. Kita flashback sewaktu Sukuna masih merencanakan niatnya. Kala itu Sukuna merasa jika potensi teknik kutukan yang dimiliki Megumi dan kapasitasnya untuk menekan Sukuna bisa jadi masalah jika ternyata Megumi bukanlah wadah asli, melainkan hanya cangkang sementara seperti Yuji. Sejak awal Sukuna bisa saja membuat Megumi menelan satu jarinya. Tapi untuk memastikan supaya Sukuna bisa mendapatkan kendali penuh atas tubuh Megumi, ia harus menunggu dan memulihkan kekuatan di dalam tubuh Megumi sampai tiba saat yang tepat. Kini tubuh Megumi sudah dikuasai oleh Sukuna setelah Raja Kutukan tersebut memaksa Megumi menelan jarinya. Yuji yang melihatnya masih linglung dengan apa yang terjadi pada tubuh sahabatnya. Namun yang jelas kini tubuh Megumi sudah dikuasai oleh Sukuna. Tak lama kemudian, tanpa belas kasihan sedikit pun Sukuna langsung menendang perut Yuji dengan sangat keras. Yuji sendiri tak bisa menghindar karena kecepatan Sukuna yang di atas rata-rata. Efek dari serangan mendadak Sukuna membuat Yuji sampai terpental hingga menembus bangunan yang ada di sebelahnya. Kekuatan Sukuna memang tidak main-main. Tubuh Yuji sampai terpental sangat jauh dan menghancurkan bangunan di sekitarnya. Sampai-sampai Yuji sendiri terkapar akibat tendangan Sukuna yang begitu tiba-tiba. Ia tak menduga bahwa serangan Sukuna akan langsung menghujamnya seperti itu. Di sisi lain, akibat dari serangan Sukuna barusan membuat Maki dan juga Takaba langsung tahu bahwa sedang terjadi pertarungan di koloni mereka. Kemudian, Sukuna mengatakan jika di zaman manapun akan selalu ada serangga di mana-mana, yakni seseorang yang dianggap Sukuna suka mengganggu pertarungannya. Dalam hal ini mungkin yang dimaksud adalah Maki dan juga Takaba. Oleh sebab itu, Sukuna langsung membentuk segel tangan untuk memanggil Shikigami Tenseido yang biasanya digunakan oleh Megumi. Dan ternyata Shikigami yang dipanggil Sukuna adalah Noe, di mana burung besar tersebut langsung memenuhi gedung tempat Sukuna berdiri. Maki dan juga Takaba langsung tahu jika Noe adalah Shikigami Megumi. Tapi tiba-tiba saja sebuah teknik kutukan muncul menghadang Noe sehingga Shikigami tersebut menghilang. Ternyata itu adalah efek dari teknik kutukan The Angel. Tidak seperti Yuji dan Sukuna, Hana dan Angel hidup berdampingan dengan rukun, sehingga dengan bantuan Angel, Hana bisa sadar dengan cepat setelah pingsan. Di sana Hana yang melihat Megumi sudah dikuasai Sukuna merasa bahwa Megumi masih bisa ditolong. Namun Angel sudah memperingatkan bahwa sekarang sudah terlambat. Orang yang ada di depannya saat ini adalah The Fallen, musuh yang selama ini sudah ia cari-cari. Angel sudah mewanti-wanti sebelum Sukuna mendapatkan kendali penuh tubuhnya, mereka harus memisahkannya dan menghabisinya. The Angel harus bertaruh untuk hal itu. Bahkan ia memohon kepada Hana. Kemudian Hana mulai merapalkan mantra untuk menggunakan teknik kutukannya. Di sana, Sukuna yang berada di dalam tubuh Megumi hanya bisa menyaksikan terdapat cahaya putih yang menyinari tubuhnya. Kemudian muncullah cahaya yang sangat terang menyinari tubuh Sukuna. Inilah teknik kutukan The Angel yang bernama Jacob's Ladder, di mana teknik ini bisa menetralkan semua kutukan tanpa terkecuali. Setelah terkena teknik kutukan The Angel, tubuh Sukuna seperti terbakar karena efek dari teknik kutukan tersebut memaksa jiwanya terpisah dengan tubuh Megumi. Di sana, Hana Kurusu berteriak dan memohon supaya kesadaran Megumi bisa kembali, karena Megumi adalah miliknya seorang. Disinilah letak kesalahan terbesar Hana. Memanfaatkan rasa cinta Hana kepada Megumi, Sukuna berpura-pura jika kesadaran Megumi sudah kembali. Ia berkata-kata manis di depan Hana dan bahkan mengucapkan terima kasih atas pertolongannya. Hana yang polos mempercayai perkataan Sukuna begitu saja. Padahal The Angel sudah memperingatkan Hana supaya ia tidak mempercayai The Fallen. Namun Hana terlalu bodoh hingga ia tertipu bujuk rayu kutukan. Sehingga saat Hana memeluk tubuh Megumi, Sukuna langsung menunjukkan wujud aslinya sebagai seorang kutukan. Inilah bukti bahwa rasa cinta bisa membuat orang menjadi bodoh dan tak bisa berpikir jernih.
Hana mempunyai kesempatan untuk mengalahkan Sukuna. Tapi karena rasa cintanya pada Megumi, ia malah tertipu bujuk rayu setan bernama Sukuna. Sukuna yang berhasil mengelabui Hana Kurusu langsung bertindak dengan cepat untuk menyerang ketika Hana dengan polosnya memeluk tubuh Megumi. Efek dari serangan yang diberikan Sukuna membuat sayap dari Hana terkoyak sehingga darah berceceran di mana-mana. Hana tertipu akibat kebodohannya sendiri. Setelah berhasil memberikan serangan kejutan kepada Hana, Sukuna langsung melemparkan gadis polos tersebut layaknya sampah yang sudah tak berguna. Dari bawah gedung, Yuji hanya bisa melihat tubuh Hana terjatuh setelah Sukuna melemparkannya dari atas gedung. Kondisinya kini mengkhawatirkan. Sukuna berada di atas angin karena Hana yang seharusnya bisa menetralkan tubuh Megumi malah sudah dilumpuhkan. Melihat kondisinya saat ini, Yuji hanya bisa melongo meratapi nasib yang saat ini menimpa teman-temannya. Tubuh Megumi kini dikuasai oleh Sukuna, sementara Hana juga terkapar tak berdaya setelah kena tipu Sukuna. Kondisi mental Yuji sedang tidak baik-baik saja. Hal itu bisa kalian lihat dari sorot matanya yang terlihat hampa dan juga kosong. Sementara itu Sukuna makin di atas angin karena batu sandungannya sudah ia lumpuhkan. Jika Hana tadi tidak tertipu, mungkin saja Sukuna akan terpisah dari tubuh Megumi berkat teknik kutukan Jacob's Ladder. Dari reruntuhan bangunan tersebut, Yuji mencoba untuk bangkit dan melawan. Meskipun mentalnya juga sedang tidak baik-baik saja, setidaknya ia ingin memberikan perlawanan kepada Sukuna yang telah bersikap sesuka hati kepada teman-temannya. Dari atas, Sukuna yang melihat Yuji sedikit terperangah karena ia tak menyangka bahwa Yuji ternyata masih hidup. Kemudian dengan kemarahan yang membara di dalam dirinya, Yuji menginjakkan kakinya di pinggir gedung untuk melompat menghampiri Sukuna. Efek dari pijakan Yuji yang dibalut dengan kemarahan maksimal membuat bangunan yang menjadi tumpuan Yuji hancur seketika. Pertarungan Yuji dan Sukuna tak bisa dihindari. Namun karena Sukuna unggul dari berbagai hal, Yuji tak bisa menghindar dari pukulan Raja Kutukan tersebut. Meski Yuji memiliki motivasi yang sangat besar, namun hal itu tidaklah cukup untuk melawan musuh sekaliber Sukuna. Efek dari tabrakan keduanya membuat bangunan di sekitar mereka hancur porak-poranda. Kekuatan fisik Yuji memang sejak dulu menjadi andalan dikala teknik kutukannya belum sempurna. Sukuna yang melihat perkembangan Yuji merasa sangat terkejut. Ia tidak tahu apa yang terjadi. Sukuna juga bertanya-tanya dari mana Yuji mempunyai kekuatan seperti itu. Jual beli serangan tak terhindarkan. Yuji mencoba maju menyerang Sukuna secara bertubi-tubi. Namun Sukuna bukanlah lawan yang mudah bagi Yuji. Sehingga berkali-kali Yuji menyerang sekalipun, semua serangannya berhasil Sukuna patahkan. Dalam satu momen, Yuji mencoba mengambil inisiatif untuk bergerak di belakang Sukuna dan bersiap memberikan serangan kejutan dari titik buta. Akan tetapi, Sukuna berhasil menghindari serangan Yuji dengan kecepatan dan kelincahannya, sehingga Yuji hanya menghajar tembok yang langsung hancur berkeping-keping. Setelah itu, Sukuna memanfaatkan momentum tersebut untuk menyerang balik Yuji yang tidak siap setelah melakukan serangan. Efek dari counter attack Sukuna membuat Yuji terkena tendangan. Sukuna tersenyum licik karena ia tahu pekerjaan Kenjaku benar-benar sinting. Sementara Yuji masih sangat bersemangat untuk bertarung melawan Sukuna. Di sana, Sukuna bertanya kenapa para penyihir lemah tidak menjalani hidup dengan normal saja. Kenapa mereka tidak hidup tanpa menyebabkan kesengsaraan? Bertepatan dengan Sukuna meneriakkan kalimat itu, tubuh Yuji terkena teknik tebasan Sukuna. Efek dari teknik Sukuna membuat tubuh Yuji tersayat sehingga darah segar mengucur dari tubuhnya. Kini Yuji yang terluka harus berhadapan dengan Raja Kutukan. Di hadapan Sukuna, Yuji merangkak layaknya bawahan yang tak bisa berbuat apa-apa. Di sana, Sukuna bertanya pada Yuji kenapa mereka semua sangat lemah. Kenapa mereka yang lemah ini begitu ingin hidup? Kenapa makhluk hidup yang akan binasa ketika disentuh mengatakan kalau ingin selalu bahagia? Menurut Sukuna, mereka sejak dulu dan seterusnya adalah penderitaan yang dialami itu hal yang alami. Orang yang lemah memang ditakdirkan untuk dimangsa kutukan. Mendengar semua ocehan Sukuna tidak membuat Yuji gentar. Ia mencoba bangkit di hadapan Raja Kutukan itu. Bahkan ia menantang jika begitu yang diyakininya. Mari kita lihat apakah Sukuna bisa memangsanya dan penderitaannya. Yuji menyatakan konfrontasi langsung di depan Raja Kutukan yang meresponnya dengan senyuman meremehkan.
Saat Yuji mencoba berjalan mendekati Sukuna, teknik tebasan Sukuna terus menghujam tubuh Yuji yang membuat darah muncrat di mana-mana. Namun Yuji tetap berjalan lurus meski semua tubuhnya penuh luka sayatan dan tebasan. Sukuna terus menghujami Yuji dengan teknik kutukan yang ia miliki. Namun Yuji sama sekali tidak mundur sedikit pun meski darah sudah membanjiri tubuhnya. Melihat tekad luar biasa yang dimiliki Yuji, membuat Sukuna bertanya-tanya apa yang membuat Yuji menjadi sekukuh itu. Namun tak lama kemudian ia tersadar, sebenarnya bukan itu yang terjadi pada Yuji. Kini Yuji bersiap mendaratkan pukulannya ke arah Sukuna. Kemudian dengan sisa tenaga yang Yuji miliki, ia berhasil menghantam Sukuna hingga Raja Kutukan tersebut kehilangan keseimbangannya. Sukuna sadar bukan Yuji yang bertambah kuat, namun pengeluaran energi kutukannya lah yang melemah. Atau dengan kata lain, Megumi dari dalam tubuhnya mencoba melawan kehendak Sukuna. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Namun sialnya chapter pun berakhir. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Semoga episode ini dapat menghibur kalian semua ya. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya.